Hai semua, selamat datang di channel aku. Nama aku Shiva dan di video pertama ini aku akan ngebahas tentang what's on my iPad. Jadi without further ado, let's get to it. Jadi iPad gue ini tipe iPad Pro yang 2018 256 GB dan uh, screen protector gue itu adalah paper-like screen protector. Jadi dia kayak kertas gitu kalau misalkan nanti kalian coba tulis pakai Apple Pencil. Kemudian aku juga pakai keyboard Logitech yang K380. Aku suka sama keyboard ini karena warnanya pink. Terus abis itu bentuk keypadsnya lucu bulat-bulat. Dan plus ini bisa dipakai untuk 3 device sekaligus. Jadi bisa buat HP, bisa buat iPad, bisa buat TV atau handphone. Pokoknya terserah kalian. Dan kemudian gue punya Logitech Pebble Mouse. Gue kayak belinya seset gitu sih. Jadi warnanya sama-sama pink. Nah, abis itu let's get to the video. Jadi ini interface iPad gue. Nah, di sini gue nunjukin widget-widget yang gue punya. Gue punya notes, punya flow, punya photos, punya juga kalender tapi kalender kosong dan punya kalkulator. Wallpapernya kebetulan gue bikin sendiri, tapi nanti gue akan taruh link di bawah untuk download wallpapernya. Nah, jadi kita pertama open YouTube. Jadi gue punya aplikasi YouTube, biasanya gue pakai buat nonton video-video gosip atau enggak inspirasi untuk bikin video tipe-tipe kayak apa. Dan kebetulan gue bikin video ini gara-gara gue liat di YouTube. Kemudian gue punya Twitter. Di sini biasanya gue rambling aja sih, kayak ngomongin macam-macam di Twitter, gue banyak bacot. Jadi nggak usah di follow. Terus kemudian gue punya Netflix. Nah, biasanya Netflix itu gue buat nonton-nonton series kesukaan gue sih. Kebetulan gue lagi nonton Money Heist. Gue baru banget nonton Money Heist. Kemudian kalau untuk Brooklyn Nine-Nine sama Modern Family, gue udah nonton kayak 3 season, gue puter-puter terus. Nah, sekarang kita ke file study gue. Jadi di sini ada 3 aplikasinya Microsoft, tapi nggak pernah gue pakai sama sekali karena mereka subscription kan dan bayarnya mahal. Jadi gue pakai Google Docs saja kalau untuk bikin file-file, tapi biasanya kalau untuk Google Docs gue pakai untuk kerja kelompok atau apapun yang untuk kampus sih. Nah, kemudian kita punya Google Slide. Nah, Google Slide sama kerjanya kayak PowerPoint, tapi gue lagi-lagi biasanya pakai untuk kampus, untuk kerja kelompok karena ini gampang dan bisa di-sharing ke teman-teman lo. Kemudian kita punya Google Drive. Jadi di Google Drive mainly lagi-lagi itu buat kampus. Jadi gue biasanya dapat tugas atau submit tugas itu biasanya lewat Google Drive pas sebelum COVID ya guys. Tapi sekarang juga sih, tapi lebih fokus ke Google Classroom, nanti gue tunjukin. Nah, bisa dilihat memori gue almost full, jadi kayaknya gue pengen upgrade sih. Tapi gue lagi mikir mau ganti pakai apa. Kemudian ada Pinterest. Nah, Pinterest ini gue biasanya untuk cari inspirasi untuk mood board, untuk kayak pakaian-pakaian atau tips-tips cara untuk gambar, lebih ke hal-hal gitu sih. Terus board-board yang gue suka, nanti kalau ada post-post yang gue suka gue save ke board gue. Kayak misalkan ini gue save ke board ilustrasi untuk inspirasi ilustrasi-ilustrasi, dan ini beberapa board gue yang sangat banyak belum gue rapihin. Nah, dan kemudian ada juga PixArt sama Canva, aplikasi yang nggak gue pernah pakai. Kalau nggak salah gue download Canva karena ada emergency harus tugas kampus, tapi gue nggak bisa buka Adobe Illustrator. Kemudian ada Behance. Nah, Behance ini sebenarnya kayak aplikasi atau software atau website untuk portfolio artis-artis ya. Ada ilustrator, designer, arsitektur, ada video maker, videographer, fotografer biasanya upload portfolio mereka ke sini, dan biasanya gue cari inspirasi untuk product design, untuk advertising,
untuk fashion lewat sini karena gue sendiri adalah fashion business student. Jadi ini sangat membantu banget, dan plus di sini lo bisa lihat siapa creatornya, nggak kayak Pinterest yang asal comot aja sih. Jadi gue kalau untuk lihat inspirasi kerja lebih ke sini sih. Kemudian ada LinkedIn yang gue belum pernah update account LinkedIn gue. Terus ada WeTransfer, nggak pernah gue pakai. Kemudian ada Google Sheets yang sama kayak Excel gunanya, tapi gue jarang pakai di sini sih sebenarnya. Kemudian punya Zoom, kayak gue mau delete solid berbahaya kan. Terus gue punya Dropbox, kayak gue mau pindah ke situ. Terus ada yang namanya aplikasi Affinity Designer. Nah ini gue baru banget download dan baru banget coba-coba. Jadi katanya ini kayak replacementnya Adobe Illustrator kalau lo pakai iPad. Soalnya kan kayak Microsoft kalau Adobe gitu di iPad kan dia bayar subscribe dan lumayan mahal ya per bulannya. Jadi si Affinity Designer sendiri ini sebenarnya cuma one time purchase, kalau nggak salah 150.000, nanti gue taruh harganya. Terus ya udah lo bisa pakai selamanya, dan ini gue lagi belajar sih pakai Affinity Designer. Kemudian ada Pages. Nah, Pages itu sama kayak Google Docs, sama kayak Word sebenarnya, tapi kan dia punya Apple. Nah, sekarang gue lebih prefer nulis macam-macam di Pages sih, walaupun gue baru mulai. Soalnya nggak tahu, gue lebih suka interface-nya aja lebih simple dia dibanding Google Docs kayaknya. Atau gue aja yang mungkin Apple bias, tapi so far so good sih kalau pakai Pages ini. Dan ya kurang lebih gitu. Biasanya sih ini buat tulisan esai atau jurnal, gue tulisnya di Pages. Kemudian gue punya Keynote sama kayak PowerPoint sama kayak Google Slide. Biasanya gue bikin presentasi di sini, tapi lebih ke rough presentation sih kalau gue buat di sini, kira-kira layoutnya mau gimana. Dan sisanya biasanya gue buat di laptop di Adobe Illustrator, karena apa ya, gue kebiasaan di kampus diajarinnya pakai Adobe Illustrator untuk bikin presentasi dan buku dan sebagainya. Jadi gue pakai itu. Nah, ini dia nih Google Classroom-nya. Jadi di sini itulah kelas-kelas gue, ada business, ada desain, dan sebagainya. Dan di sini to-do list tugas-tugas gue yang udah selesai, yeay, dan masih banyak lagi to come tugasnya. Jadi gue yakin pasti semuanya udah tahu sih tentang Google Classroom, karena nyaris semua sekolah dan kampus kan udah pakai Google Classroom. Kemudian ada aplikasi kampus gue dan ada Google Translate. Gue punya itu karena gue lagi belajar bahasa Prancis kan, jadi gue biasanya suka translate dikit walaupun sebenarnya salah. Kemudian ada aplikasi foto-foto dan video, gue jarang pakai sih, paling gue pakai Viesco sama Google Photos sama nonton TikTok. Sisanya gue belum pernah pakai buat edit, karena gue biasanya mainly edit di HP kalau foto-foto. Kemudian ada aplikasi lifestyle, gue pakai Zomato, ada Flow untuk tracking periodnya, terus ada Duolingo. Nah ini aplikasi yang gue sering banget pakai untuk di kategori lifestyle, karena gue lagi les bahasa Prancis dan gue harus latih itu tiap hari. Biasanya gue pakai Duolingo untuk latihan-latihan. Jadi bisa kalian lihat, gue kasih lihat sedikit cuplikan, dan ini aplikasinya gratis guys. Jadi menurut gue ini berguna banget buat lo yang mau belajar bahasa baru. Dan rekomen gue sih lo pas pakai aplikasi ini, setelah itu abis belajar kalian langsung catat, karena sumpah deh pokoknya ini aplikasi berguna banget. Ini bikin gue cepet hafal. Terus gue punya aplikasi TED Talk. Jadi TED Talk itu tuh sebenarnya dia kayak seminar from all around the world, dari seluruh dunia. Isinya speakernya orang-orang hebat, dan aplikasi ini tuh gratis. Jadi kalian tuh bisa dengerin seminar dari artis yang kalian suka, atau environmentalist yang kalian suka, atau aktivis yang kalian suka dengan gratis. Jadi dia bagus banget, lo bisa dapat banyak ilmu dari sini. Terus kita lanjut ke aplikasi yang lain. Nah, di aplikasi shopping ini nih, gue biasanya sih paling sering pakai Tokopedia sama Shopee, karena di sana semua ada, barang-barangnya murah, dapat banyak diskon. Jadi gue sering belanja di sini sih sebenarnya, dan sisanya gue jarang pakai.
Terus kalau untuk file website, sebenarnya gue download aplikasi-aplikasi ini karena tugas kampus waktu itu disuruh bikin website. Tapi gue menarik nih, ketemu aplikasi menarik namanya Isu. Jadi di situ biasanya gue untuk baca online zines atau magazines. Terus ternyata mereka juga ngeluarin artikel-artikel yang dari banyak macam-macam topiknya. Dan menurut gue ini lumayan banget untuk kayak nambah-nambah ilmu. Atau kalau misalnya kayak karantina ini kan kalian bosen, gak tahu mau baca buku atau baca apa, kalian bisa baca artikel-artikel di situ. Nah, kemudian gue punya aplikasi games yang gue jarang banget pakai karena gue orangnya nggak suka main games. Dan ini file section discipline, jadi kayak Headspace, Calm, itu biasanya gue pakai buat fokus. Dan ini ada aplikasi namanya Endel. Jadi di sini kita bisa belajar bisa pakai ini untuk belajar, untuk relax dan sebagainya. Jadi ini aplikasinya dia ada kayak suara-suara gitu yang sesuai mood dan sesuai vibe yang kalian pilih. Dan menurut gue ini aplikasinya sangat calming banget sih. Terus kita ke aplikasi news. Nah, di sini kayak judulnya news. Gue biasanya untuk baca berita-berita, ada Jakarta Post, ada CNN. Biasanya kalau gue baca CNN itu untuk tahu berita di seluruh dunia selain di Indonesia. Kemudian gue punya aplikasi task. Nah, jadi di sini itu untuk gue ngerjain to-do list gue atau buat tugas-tugas gue. Nah, gue sih lagi sering pakai Do. Karena dia gampang banget, lo tinggal kayak tulis task lo apa, terus tinggal kayak lo coret aja. Nih gue contohin, misalkan gue mau nulis ini untuk bikin YouTube videos. Jadi gue ingetin bikin YouTube video. Nah, abis itu nanti tinggal gue klik 2 kali kalau tasknya udah selesai. Dan bisa juga gue pin si remindernya ini, jadi kayak walaupun udah selesai tetap di pin gitu. Nah, abis itu sisanya utilities aja sih. Paling kalkulator gue download karena di iPad lucunya tuh mereka gak punya kalkulator. Jadi gue harus download aplikasi lain untuk hitung-hitungan. Ribet sih ya, tapi ya mau gimana lagi. Oh ya, tadi ada beberapa yang gue lupa tunjukin. Jadi gue punya Safari, of course, itu kan datang dari si Apple-nya. Dan ini gue habis nge-search tentang clothing challenge, tapi gue gak ngelakuin. Terus gue punya Spotify. Biasanya Spotify gue itu cukup berantakan sih, karena gue dengerin macem-macem dan playlistnya gak gue atur. Terus paling gue selain denger lagu, gue suka dengerin podcast. Yang paling gue sering denger selalu adalah Magna Talks. Kayaknya semua orang juga dengerin podcast itu. Terus gue pernah dengerin podcast ini sekali, dan sisanya biasanya gue dengerin tiap ada topik yang interesting. Terus sisanya inilah interface atau dashboard Spotify gue. Selanjutnya kita lanjut ke aplikasi yang gue juga sering pakai buat ngampus, yaitu Procreate. Jadi Procreate itu adalah aplikasi untuk ilustrasi ya, untuk gambar, sebenarnya untuk artis-artis. Dan ini bayar aplikasinya kalau nggak salah harganya 150.000, tapi menurut gue worth it banget karena dengan 150.000 itu lo bisa akses banyak banget brush, banyak banget teknik gambar digital, dan ini menurut gue adalah investasi. Gue biasanya pakai ini untuk iseng-iseng doodle aja atau gambar, atau enggak gue biasanya juga pakai buat tugas kampus sih, karena tugas kampus banyak demand-nya untuk mendesain, jadi gue bisa pakai aplikasi ini. Nah, di sini tuh lo bisa kayak gue jelasin tadi, bisa bikin ilustrasi, lo di sini bisa bikin mock up gambar, lo di sini bisa bikin mood boards untuk tugas-tugas lo, dan pokoknya ini super berguna banget dan efisien. Jadi gue rekomendasi banget untuk pakai aplikasi ini. Kemudian aplikasi kedua yang gue sering pakai adalah GoodNotes yang buat kampus. Jadi biasa gue di sini adalah untuk ambil catatan kecil aja sih kalau tiap ada penjelasan di kelas yang gak ditulis tapi guru yang ngomong, biasa gue catat di sini. Kalau untuk kampus soalnya biasanya kebanyakan udah lewat PowerPoint semua penjelasan materinya.
Terus paling gue pakai untuk gue les Prancis. Jadi selama online class ini gue nulis semua catatan les Prancis gue lewat GoodNotes, dan itu sangat membantu gue untuk mengurangi sampah kertas, karena dulu gue punya banget notebooks banyak tapi nggak kepake. Jadi kayak ya udahlah, gue pakai GoodNotes aja sekarang mumpung punya iPad ya kan. Terus habis itu aplikasi yang gue sering pakai juga adalah Files. Jadi sama sistemnya kayak di desktop, lo bisa punya dokumen dan file tertata rapih, tapi di sini belum gue rapihin dan bisa pisahin mana yang ada di iCloud, mana ada yang di iPad, mana ada yang di Google Drive, dan mana yang ada di device gue yang lain. Tapi ini sangat berguna untuk lo ngerapihin file-file lo sih. Dan gue di sini biasanya simpen downloadan untuk tugas-tugas dari website-website yang direkomendasikan sama dosen-dosen gue untuk yang nantinya dipelajarin. Nah, kurang lebih itu aja sih my iPad tour. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan see you on my next video.